Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan terus melanjutkan pembahasan kita. Nah, kita bicara tentang buah roh, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, yang sudah kita baca setiap hari dalam beberapa hari ini. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 di sana katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita masuk kepada sifat buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan, saudara. Kita bicara tentang kelemah lembutan. Nah, apa yang mau kita lihat seperti yang dimaksudkan oleh Paulus tentang buah roh yang harus kita miliki? Nah, kita terus harus menyegarkan pola pikir kita bahwa setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dan ketika kita hidup di dalam Kristus, maka hal yang semestinya natural atau alamiah terjadi, artinya sebuah proses yang terus menerus berkelanjutan, adalah kita menuju kepada namanya menghasilkan buah. Nah, teori ini kita bisa dibantu dengan melihat pohon yang kita tanam dari biji terus bertumbuh sampai menghasilkan buah. Nah, itu adalah teori yang bisa membantu kita bagaimana sebenarnya seseorang itu akan menghasilkan buah. Nah, itu sebabnya tidak boleh tidak bahwa orang yang sudah ditebus di dalam Kristus harus tetap tertanam di dalam Kristus. Hidup dalam firman-Nya, menuruti dan taat akan firman-Nya dalam tuntunan Roh Kudus. Maka proses itulah yang terus membawa kita kepada namanya pembaruan, perubahan, pendewasaan, sampai menghasilkan buah. Di luar itu tidak akan pernah seseorang bisa menghasilkan buah. Itu sebuah teori yang sangat valid, sesuatu yang tidak bisa diubah. Konsep tentang bagaimana pohon atau pokok bisa menghasilkan buah, itu tidak boleh lari dari situ. Pohonnya mesti tertanam di tanah dan harus dijaga, dirawat, terus mengalami pertumbuhan tanpa gangguan-gangguan yang lain sampai menghasilkan buah. Itu teori sederhana, dan itu cukup membantu kita untuk menilik dan untuk mulai memperhatikan kita ini sebenarnya sedang berada dalam pertumbuhan atau tidak. Kita berada dalam Kristus atau di luar Kristus. Atau kalau kita tetap dalam Kristus tetapi tidak bertumbuh, sama seperti pohon tetap tertanam tapi tidak bertumbuh, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru yang harus kita cek. Nah, kita kan sering melihat ada seperti tanaman yang kita tanam, tiba-tiba tanaman kita ini kok bisa kuning gitu ya, mestinya hijau. Lalu kita mulai cross check, kita mulai perhatikan ada apa. Nah, beberapa kemungkinan bisa terjadi. Salah satunya bisa jadi tanaman itu terhalang oleh tanah yang keras atau bebatuan atau apa saja yang bisa mengganggu akar daripada tanaman itu atau pohon atau pokok itu, sehingga dia tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk membuat dia bertumbuh. Maka dia menjadi lamban bertumbuh, menjadi kuning, menjadi ya tidak seperti seharusnya. Nah, kalau dalam bahasa Batak kan biasanya merpepeng kan begitu ya. Maka yang harus kita cari itu adalah penyebabnya. Masalahnya apa? Sama seperti kita. Kalau kita sudah Kristen sekian lama dan memang kita tekun juga beribadah, tetapi kita tidak mengalami sebuah pertumbuhan, tidak mengalami sebuah perjalanan proses untuk menghasilkan buah, berarti ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah. Apa itu, Pak?
bisa dosa yang selalu mengikat kita, bisa juga seperti contohnya kepahitan dan banyak hal yang perlu kita bereskan dalam kehidupan kita. Makanya Paulus katakan, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu kan fungsinya untuk mengajar, menegur, menasehati, dan mengarahkan kita kepada firman. Maka kalau kita hidup dalam daging tidak mungkin menghasilkan buah roh. Pasti menghasilkan buah daging. Maka kita bicara tentang kelemah lembutan, saudara. Nah, kelemah lembutan itu dalam bahasa Yunani dikatakan, atau kata ini dalam bahasa Yunani adalah praotes. Nah, praotes itu berasal dari kata sifat praos. Nah, sekali lagi ya, bahasa Yunaninya tidak terlalu penting untuk kita pusingkan. Ini hanya untuk memudahkan kita memahami makna dasar. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, kenapa kita mesti bicara sedikit-sedikit tentang bahasa Yunani, karena memang Alkitab Perjanjian Baru dicatat dalam bahasa Yunani. Jadi supaya kita bisa memahami lebih lengkap. Maka pada kala itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan buah roh adalah salah satunya sifatnya adalah praotes, atau dalam kata sifat praus atau kelemah lembutan. Nah, dalam arti sederhananya itu praus itu adalah lemah, ringan, perlahan, lembut. Jadi kelemah lembutan yang dimaksud dalam Alkitab yaitu buah roh adalah praotes. Ini merupakan kata sebenarnya diakui oleh para penterjemah. Ini diakui oleh para penterjemah sangat sulit untuk diterjemahkan. Tetapi sekalipun sulit bukan berarti para penerjemah yang menerjemahkannya itu tidak mendapatkan sebuah pengertian atau kesimpulan. Maka dalam kesulitan menjelaskan atau menerjemahkan praotes ini, dalam perjanjian baru, maka praotes itu dapat diartikan dalam beberapa hal. Yang pertama, makna utamanya adalah orang yang lemah lembut itu artinya orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah. Yang kedua, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mau diajari, dalam arti tidak sombong, tetapi mau menerima pengajaran. Dan yang ketiga, maknanya adalah ya lemah lembut. Jadi yang pertama tunduk kepada Allah, yang kedua mau diajari, tidak sombong tapi mau menerima pengajaran, dan yang ketiga adalah lemah lembut. Nah, kita harus memahami kata lemah lembut itu, saudara, bukan berarti lemah, gemulai, lemot, lamban, atau dalam bahasa lain mewek, atau klemek-klemek gitu ya. Tapi di sini berbicara tentang kelemah lembutan itu adalah lebih tepatnya, atau supaya kita bisa mengerti bahwa orang yang lemah lembut itu adalah masalah kepribadiannya, dia orang yang mungkin kelihatan garang, atau ada orang masalah kepribadian atau sifatnya setiap hari kan lemah lembut, maksudnya slow bawaannya gitu kan. Kan ada orang yang punya sifat yang bawaannya garang gitu ya. Mau bertanya pun, apa, kenapa, ada apa? Nah gitu ya kan, jadi kelihatan garang gitu ya. Nah tapi ada orang yang tidak begitu. Dia nanya gini, ada apa? Emang kenapa? Nah itu kan kepribadian atau pembawaan sifat seseorang kan, sesuai dengan budaya yang membentuk dia. Ya mohon maaf contohnya, walaupun tidak semua, kalau orang Batak kan biasanya kalau berantem seperti berkelahi gitu ya. Karena budayanya soalnya. Ya, setiap bicara dulu di pesta mungkin kalau dulu sebelum ada mikrofon, kalau ngomong pasti mungkin teriak-teriak. Sedangkan ada mikrofon pun tetap teriak-teriak ini orang Batak kalau di pesta. Nah, jambar di Boru Nabi. Nah gitu ya. Wah, udah pakai mikrofon mesti keras-keras juga. Lalu mungkin ada silsilah lain atau budaya atau kebiasaan dulu juga. Kalau orang kan sekarang sudah pakai handphone, tinggal WhatsApp, telepon. Kalau dulu kan tidak. Tapi manggil itu biasanya ya dia ada di kebun. Ya kebunnya mungkin ada beberapa
hektar gitu ya, atau beberapa rantai, tapi beberapa rantai gitu ya, tapi tidak tahu dia di mana karena ditutupi oleh tanaman-tanaman kopi atau apapun. Jadi dia bisa teriak manggilnya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, bapak, oma, mangan gitu. Jadi dia mesti teriak gitu ya. Halo. Nah, jadi dijawab, ya sudah, berarti sudah didengar. Dan itu kan mesti teriak. Jadi maksud saya kan begini. Orang Batak itu kan identik dengan suara keras. Kalau ngomong, berdebat, wah seperti berkelahi berantem. Tetapi bukan berarti orang begini dianggap tidak lemah lembut. Atau maksudnya dengan kita melihat hanya dengan modelnya begitu, lalu kita anggap, waduh orang Batak itu ya gak ada lemah lembutnya ya. Lalu kita mungkin beralih kepada sebuah budaya lain, suku lain. Nah, teman-teman kita yang dari orang-orang Jawa yang bahasanya halus gitu ya, seperti kisah atau cerita yang pernah yang dulu begitu viral, contohnya kan maksudnya gini. Mas, kaki mas ada di atas kaki saya, kan gitu kan. Mas, karena kakinya udah dipijak gitu ya. Mas, kaki mas ada di atas kaki saya. Nah, kalau orang Batak, "Woi, kakimu itu gak adanya. Maaf, matamu," gitu kira-kira ya. Nah, gini maksud saya. Supaya kita tidak salah memahami, makna lemah lembut ini tidak bicara kepada kepribadian atau budaya atau sikap tadi yang saya sebut. Tetapi yang disebut lemah lembut adalah orang yang mau diajari dan orang yang mau menerima pengajaran. Jadi ada orang kan contohnya dia cara ngomongnya, emang kenapa? Ada apa rupanya? Ini apa ini? Semua segala macam. Tapi ketika orang ini diberi nasihat, diberi arahan, diberi teguran, dia nurut. Oh iya, siap. Siap bosku gitu ya. Atau menyala bosku. Nah, jadi artinya dia mau. Itulah yang dimaksud oleh Alkitab kelemah lembutan itu. Jadi bukan bicara tentang kepribadiannya atau budayanya, cara ngomongnya. Tetapi ini bicara sikap hatinya yang mau diarahkan, mau diajari, dan tunduk kepada kehendak Allah. Dan orang yang tadi seperti saya katakan, contohnya ngomongnya halus, lembut gitu ya. Bagus, tidak masalah. Tetapi kalaupun dia ngomongnya halus lembut, tapi ketika diarahkan, ketika diajari, ketika diberi nasihat atas kesalahan yang sedang dia lakukan, dia mungkin gak berkata, gak mau aku, emang kenapa? Apa urusanmu sama aku? Dia gak ngomong gitu. Dia bisa saja diam, tapi dalam hatinya, persetan kau, saya gak akan mau ikut, saya gak mau nurut. Padahal dia gak membantah secara langsung. Secara verbal dia tidak membantah. Tapi dalam hatinya, emang siapa lo gitu ya. Nah, itu yang dimaksud orang yang keras hati. Jadi bicara tentang saudaraku kelemah lembutan itu adalah ketika kita ditegur, diajari, diarahkan oleh firman dan kebenaran, maka kita dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rela, dengan hati yang mau nurut dan berkata, amin Tuhan, aku mau taat pada firman-Mu. Salah satu contoh Pak, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oke, Alkitab berkata, ini kan selalu saya menyinggung hal-hal ini karena ini seringkali nyaris tak terlihat, kelemahan ini tak terlihat dalam diri kita sebagai orang percaya, termasuk orang-orang setia, yaitu tentang kepahitan. Nah ini kan nggak terlihat, tapi kalau mencuri kan langsung ketahuan, maaf berzina juga bisa ketahuan, dan lain-lain dosa yang lain kan bisa terlihat. Tapi dosa kepahitan kan, padahal bahayanya dosa kepahitan, apa Alkitab katakan, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapamu di sorga pun tidak akan mengampuni dosamu. Nah itu kan Alkitab katakan, dan itu berarti dosa. Nah maksud saya kan begini, ini kan nyaris tak terlihat dalam diri kita, dan seringkali orang menganggap itu bukan sebuah dosa. Maka apa yang mau saya sampaikan di sini, ketika Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu, lalu kita berkata, Tuhan, amin Tuhan. Aku mau Tuhan, tapi aku tahu aku belum mampu, belum sanggup Tuhan. Tolong aku Tuhan, bantu aku. Roh Kudus tuntun aku. Nah ini orang lemah lembut.
Walaupun mungkin dia cara kepribadian setiap hari garang seperti tadi. Emang kenapa rupanya? Siapa rupanya di sini? Apa dong semua segala macam. Dia ngomongnya ketas ketus, garang dalam kata umumnya. Tapi ketika diberi arahan, kamu salah itu. Mestinya kamu tak boleh begitu. Harusnya tadi kamu tidak boleh mengatakan begitu. Lalu dia mulai, oh ya juga ya. Waduh, saya salah sudah. Jadi itu artinya dia mau terima. Dia itulah yang disebut kelemah lembutan. Berbeda dengan yang ngomongnya halus. Sekali lagi ya, dua-dua ini tidak ada yang kita deskripsikan atau kita unggulkan. Kita mesti milih sifat yang garang dengan yang lembut, bukan ya. Tapi ini bicara tentang karakter kita, respon reaksi kita kepada keadaan kita, kepada nasihat, kepada firman. Jadi kalau saudara mungkin bawaannya garang, ya tidak masalah. Atau bawaan kita slow, lembut, halus ngomongnya, is okay, nggak ada masalah. Tapi yang Alkitab katakan tentang kelemah lembutan itu adalah manapun kepribadian atau sikap kita setiap hari, yang lemah lembut itu adalah orang yang mau tunduk kepada Allah, orang yang mau diajari oleh Tuhan, orang yang mau ditegur dan dinasihati oleh Tuhan. Salah satunya seperti saya katakan, ketika Tuhan berkata, ampuni orang bersalah kepadamu, maka kita berkata, amin Tuhan, aku mau Tuhan. Tapi kalau kita berkata, kita mengabaikan, kita pura-pura nggak dengar, dan sama sekali nggak niat untuk melakukan, nah itu disebut hati yang keras. Walau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ngomong, saya nggak mau, emang kenapa? Urusan apa? Kalau saya nggak mengampuni, kenapa rupanya? Kita nggak ngomong begitu, sama Tuhan nggak ngomong gitu, sama pendeta juga tidak. Tapi dalam hati kita benar-benar kita anggap nggak penting, atau kita berkata enak aja, atau kita mungkin sama sekali tidak memikirkan, begitu aja berlalu firman itu tanpa sebuah reaksi respon untuk menerima dan untuk mau diajar, maka itu disebut kekerasan hati. Tapi orang yang lemah lembut adalah ketika dia sadar, tahu bahwa apa yang dilakukan adalah tidak tepat dan dia mau diajar, itu yang disebut lemah lembut. Yang ngerti katakan amin. Salah satu ilustrasi penting untuk kita mengetahui tentang kelemah lembutan adalah itu tentang sama seperti teori atau cara menjinakkan kuda liar. Saudara pernah mendengar tentang bagaimana menjinakkan kuda liar? Kuda liar itu begitu liar, begitu kencang, begitu laju larinya, dan sangat tak terkendali. Tapi ketika dia ditangkap dan dijinakkan, memang pertama kali itu sangat sulit bagi pelatihnya. Itu sangat menyita tenaga, pikiran, dan segala sesuatu, bahkan bisa membahayakannya. Tetapi ketika hari demi hari terus dia ajar, dia latih, dan kuda itu tetap ada di arena pelatihan itu, maksudnya kan pasti ada tempat di mana dia mau dijinakkan. Dia tetap ada di situ. Maka apa yang terjadi? Kuda liar ini tadi, dari yang tadinya begitu liar tak terkendali, tapi selagi terus dia mau ketika dia terus tetap ada, maksud saya di dalam kendali daripada orang yang melatih itu, maka lama-kelamaan dia menjadi dari yang tadinya liar, lama-kelamaan mulai menurut, sampai menjadi kuda yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Tetapi kalau kuda liar itu tadinya masuk di kandang pelatihan, tiba-tiba loncat, tidak pernah jadi kuda yang jinak. Tapi selagi dia ada di kandang pelatihan itu bersama orang yang melatih, hari demi hari, saya tidak tahu berapa lama dibutuhkan waktunya, dipastikan, dan ini sudah berhasil dilakukan oleh para pecinta-pecinta kuda yang bisa menangkap kuda liar, dan bisa menjadi kuda jinak. Nah, itu yang disebut sebagai kelemah lembutan, di mana yang tadinya kita begitu mengeraskan hati, berontak, melawan Tuhan, tidak mau searah dengan Tuhan. Tapi ketika kita masuk dalam penggemblengan Tuhan, kita masuk dalam kesadaran untuk mau dibentuk oleh Tuhan seperti apa kata Alkitab, anak yang kukasihi akan kuhajar dan kutegur. Memang ketika
aku memberikan ganjaran, hajaran tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Tetapi semuanya itu Tuhan lakukan dengan sebuah maksud baik, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Makanya ada contoh dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Orang yang disebut orang yang paling lemah lembut hatinya adalah Musa. Padahal kepribadian Musa setiap hari coba kita lihat nih. Musa itu kan pergi lari menjadi buronan karena dia membunuh orang Mesir kan. Dia emosi, ada orang Yahudi berkelahi dengan orang Mesir, lalu dia emosi, dia bunuh itu orang Mesir. Maka dia lari padang gurun. Jadi kok kenapa Musa dikatakan orang yang lemah lembut? Nah, di Bilangan pasal 12 ayat 3 mengatakan, Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi ini. Loh, kenapa Musa itu dikatakan lemah lembut? Karena dia benar-benar setelah proses Tuhan, ketika dia diproses 40 tahun di padang gurun, menggembalakan kambing domba. Maka di situ dia dibentuk Tuhan untuk bisa menguasai diri dan mengendalikan diri. Coba kalau dulu kan sebelum dia lari ke pelarian itu, lihat orang berkelahi aja, dia membela satu bangsanya, lalu dibunuh dan orang Mesir sampai mati. Tetapi ketika dia sudah diproses Tuhan 40 tahun di padang gurun untuk mengubah hatinya supaya bisa mengendalikan dan menguasai diri. Maka ketika disuruh kembali ke Mesir, tuh dia, waktu dia, itu kan Firaun keras kepala ya, sampai 10 tulah kan. Dia janji dia mau janji, udah besok bawalah bangsamu. Nah tiba-tiba berubah lagi, nggak boleh. Sampai 10 kali. Coba kalau seandainya Musa tidak nurut sama instruksinya Tuhan, dia marah, contohnya gitu, udah 10 kali. Ada contohnya atau udah 7 kali gitu ya. Dia nggak mau lagi, nah pasti dia tidak akan disebut menjadi orang lemah lembut. Dan dia waktu dia di padang gurun juga, bagaimana dia ingin dikudeta oleh saudara-saudaranya sendiri, bagaimana juga diteriakin di demo, hampir hari-hari di demo, tapi dia terus bisa mengendalikan diri. Walaupun ada satu kelemahan ketika Tuhan berkata kepada dia, bicara kepada batu, lalu kala itu dia pukul batu itu. Itu kan salah satu bagaimana Musa salah merespon apa yang Tuhan sampaikan. Tapi Alkitab mengatakan Musa itu adalah orang yang lemah lembut. Maksudnya kenapa orang lemah lembut? Karena Musa tetap mau diarahkan Tuhan, diajarkan oleh Tuhan. Sekalipun bawaannya begitu garang, begitu tegas. Nah, makanya demikian dengan kita hari ini Bapak Ibu. Bagaimanapun model kepribadian kita setiap hari, mungkin orang berkata kita ini orang garang, ngomongnya ketas-ketus. Bukan berarti kalau sudah begitu orang ini pasti orang yang keras hati. Belum tentu. Kalau kita mengatakan lagi orang ini begitu halus ngomongnya, cara jawabnya, kata-katanya halus, lembut. Oke, apakah dia sudah itu yang disebut orang lemah lembut? Belum tentu. Tapi orang yang lemah lembut, apapun kepribadian cara bicara kita maksud saya, yang lemah lembut adalah yang mau diarahkan, yang mau diajari, mengendalikan diri, menguasai diri, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang setuju sampai di sini katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman ini memberkati kita semua dan mari kita menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut artinya kita mau diarahkan, kita mau dibimbing oleh Tuhan. Alkitab juga mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi fungsi kelemah lembutan itu adalah memampukan orang-orang beriman untuk mengembangkan roh penguasaan diri sehingga tidak mudah menyerah ataupun membalas. Saya ulang, fungsi kelemah lembutan, tadi teori menjinakkan kuda liar ya, itu sangat membantu kita untuk mengerti tentang kelemah lembutan. Maka fungsinya adalah memampukan orang beriman untuk mengembangkan roh penguasaan diri sehingga kita tidak mudah menyerang atau membalas orang lain. Yang kedua, membuat orang-orang beriman mampu hidup dalam roh dan pikiran yang rendah hati, yang mau nurut kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin punya
jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, segala popularitas, tapi kita nurut dan taat pada Tuhan, itulah orang lemah lembut. Dan yang ketiga, fungsi lemah lembutan itu adalah membuat orang Kristen mau menerima pengajaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Haleluya.